Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian online, dan ini ada pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada Al-Qaidatul Thaniyah wal Ishrun, kaidah yang ke-22. Kaidah yang ke-22. Kata beliau, fi maqasidi amsilatil Quran. Kaidah yang ke-22 ini berbicara tentang maksud-maksud atau tujuan-tujuan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi terkadang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan-perumpamaan, dan itu bertujuan dalam rangka untuk memberikan pendekatan dalam pemahaman supaya lebih bisa dipahami dengan baik. Dan itu sangat banyak di dalam Al-Quran, ya. Semisal contoh di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang memikul At-Taurah, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya, kamatsalil himari yahmilu asfara. Itu permisalannya, perumpamaannya seperti keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal di punggungnya. Ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat di dalam Al-Qur'an. Juga kita bisa lihat misalnya di surat Al-A'raf ayat 176. Ya. Allah mempermisalkan, ya, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya seperti seekor anjing. Ya, intahmil alaihi yalhath, kalau kamu menghalaunya dia akan menjulurkan lidahnya, wa ilam tatrukhu yalhath. Kamu biarkan juga dia akan menjulurkan lidahnya. Ini permisalan untuk siapa? Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi permisalannya seperti seekor anjing yang kalau dibiarkan dia tetap menjulurkan lidahnya, kalau dihalau pun sama. Nah, ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perumpamaan-perumpamaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala buat agar bisa dipahami, dan tidak ada yang bisa memahami perumpamaan Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Ankabut, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Ya, dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Namun tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maksud dan tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an? Nah, inilah yang dibicarakan di dalam kaidah yang ke-22 ini. Ya, agar kalau kita temukan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, dan itu sangat banyak, kita pun tahu maksud dan tujuannya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "I'lam anna al-Qur'an al-Karima
ihtawa ala a'la wa akmal wa anfa al-mawadhi' allati yahtajul khalqu ilaiha fi jami'il anwa. Ketahuilah bahwa Al-Qur'anul Karim terkandung di dalamnya ya bahasan-bahasan yang paling tinggi, yang paling sempurna dan paling bermanfaat yang dibutuhkan oleh makhluk pada semua ya, jenis-jenisnya. Nah, pada semua jenis-jenis dari pembahasannya. Faqad ihtawa ala ahsani turuqit ta'lim wa isalil ma'ani ilal qulub bi aisari syai'in wa awdahihi. Ya. Sungguh di dalam Al-Qur'an terkandung 6 metode-metode pengajaran yang paling bagus. Ya. Dan hal-hal yang bisa menyampaikan makna-makna yang indah ke dalam hati bi aisari syai'in wa awdahihi, dengan cara yang paling mudah dan paling jelasnya, paling gamblangnya. Nah, famin anwa'i ta'alimihil aliyah darbul amsal. Nah, maka di antara jenis-jenis pengajaran-pengajaran yang sangat tinggi di dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal tersebut di dalam Quran, adalah darbul amsal. Ya, dibuatnya permisalan-permisalan, perumpamaan. Ini di antara bentuk pengajaran Allah di dalam Al-Qur'an. Wa hadzal nau' yadhkuruhul bari fil umuril muhimmah. Nah, dan jenis bahasan yang seperti ini, adanya perumpamaan-perumpamaan yang dibuat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam perkara-perkara yang amat penting. Perkara-perkara yang sangat penting, kat tauhid, seperti ya tentang masalah tauhid. Ada perumpamaannya, wahalil muwahhid, keadaan orang yang bertauhid, wasyirk wahali ahlihi. Demikian pula ya perumpamaan untuk orang musyrik, ya, tentang kesyirikan dan orang musyrik. Wal a'mal al-amah al-jalilah. Demikian pula amalan-amalan yang mulia ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat umum. Wa yaqsudu bidzalika kullih tawdihal ma'anin nafi'ah. Dan Allah maksudkan dengan hal tersebut semuanya adanya perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan tersebut ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan makna-makna yang bermanfaat. Wa tamsilaha bil umuri sayyi'ah al-mahsusah liyasiral qalbu ka'annahu yushahidu ma'aniha ra'ya ainin. Nah, dan membuat permisalan ya terhadapnya dengan perkara-perkara yang buruk yang bisa dicerna oleh panca indera. Nah, agar tersebut agar ya hati ya, menjadi liyasirul qalb ka'annahu yushahidu ma'aniha ra'ya ainin ya. Agar hati pun bisa ya, memahami dan menyaksikan makna-makna tersebut seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, ya, supaya hati itu ya seakan-akan bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi Syekh ingin menjelaskan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia di dalam Al-Qur'an berupa adanya permisalan dan perumpamaan, dan itu Allah jelaskan untuk memberikan pemahaman terhadap perkara yang sangat penting, yaitu tentang masalah tauhid dan syirik, tentang pelaku tauhid dan pelaku kesyirikan, serta amalan-amalan mulia yang lainnya. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seperti itu untuk memberikan penjelasan makna agar dipahami. Ya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan untuk sebuah keburukan dengan sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera kita. Dicerna oleh panca indera kita. Nah, supaya betul-betul hati itu langsung bisa memahaminya dan seakan-akan bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ya. Ini para
pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa hada min inayatil bari bi ibadihi ra'yain. Dan ini termasuk dari perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Dengan melihat ya, sesuai dengan mata kepala mereka sendiri. Faqad mathalallahu al-wahya wal ilma alladhi anzalahu ala rasulih fi iddati ayatin bil ghaith wal matar an-nazil minas sama. Ya, maka sungguh Allah mempermisalkan wahyu yang Allah turunkan, demikian pula ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, itu dalam beberapa ayat Allah permisalkan dengan air hujan. Ya, air hujan yang turun dari atas langit. Wa quluban nas bil aradi wal audiyah. Sementara hati-hati manusia dipermisalkan oleh Allah seperti tanah dan lembah-lembah. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa ayat di dalam Quran, kita bisa melihat perumpamaan ini. Wahyu dan ilmu yang Allah turunkan itu diperumpamakan seperti hujan yang turun dari atas langit. Sementara hati yang menerima wahyu tersebut, menerima dan menyerap ilmu tersebut, diperumpamakan seperti tanah dan lembah-lembah. Wa inna amalal wahyi wal ilm fil qulubi ka amalil ghaithi wal matar fil aradi. Dan bahwasanya pengaruh wahyu serta ilmu di dalam hati itu seperti pengaruh air hujan bagi tanah-tanah yang turun darinya air hujan tersebut. Nah, faminha maka di antara tanah-tanah tersebut aradin thayyibah, ada tanah yang bagus, takbalul ma'a wa tunbitul kala, yang bisa menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan wal ushbul katsir, serta rerumputan yang sangat banyak. Jadi ketika air hujan turun kemudian membasahi bumi, mengenai tanah-tanah, ada di antara tanah-tanah itu yang sifatnya bisa menyerap airnya. Kemudian dari air yang dia serap menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak. Kamatsalil qulubil fahimah. Nah, itulah perumpamaannya seperti hati yang bisa memahami. Allati tafhamu anillahi wa rasulihi wahyahu wa kalamahu. Yang memahami dari Allah dan Rasulnya wahyu dan firman-Nya. Ya, wahyu dan firman-Nya. Nah, itu perumpamaannya seperti tanah ketika turun air hujan, dia serap dan dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sama seperti hati yang bagus, hati yang baik, ya, manakala disirami dengan ilmu dan wahyu dari Allah, Al-Qur'anul Karim, maka hatinya pun dapat memahami wahyu tersebut. Ya. Wa ta'qiluhu, dia bisa memikirkannya, wa ta'malu bih, dan bahkan mengamalkannya, ilman wa ta'liman bihasabi haliha, secara ilmu dan pengajaran sesuai dengan keadaannya. Nah, kal aradi bihasabi haliha, sama seperti tanah-tanah sesuai dengan keadaannya pula, yang tadi mampu menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi ini perumpamaan saja yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wa minha, di antara tanah yang mengambil atau membasahi bumi, ya, tanah yang turun darinya air hujan tersebut, ya. Wa minha aradin tumsikul ma, di antaranya ada tanah yang menahan air. Dia tidak bisa menyerap air, tapi hanya menahan air. Ya. Ada jenis tanah seperti ini kan. Kalau yang pertama tadi dia serap airnya, tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau jenis yang kedua ini ada tanah yang dia bisa menahan air, wala tumbitul kala, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fayantafi'un nasu bil ma'il ladzi tumsikuhu, maka manusia pun bisa mengambil manfaat dengan air yang ditahannya. Fayashrabuna wa yasqauna mawashiyahum wa aradih, maka mereka bisa minum darinya dan memberikan minum terhadap hewan-hewan ternak mereka dan mengairi, ya, tanah-tanah mereka.
Kal qulubil ladzi tahfadzul wahya. Nah, ini perumpamaannya seperti wahyu, seperti hati ya yang bisa menghafalkan wahyu, menghafalkan Al-Qur'an, minal Qur'ani was sunnah, berupa Al-Qur'an dan sunnah, wa tulqihi ilal ummah, dia bisa sampaikan kepada umat, walakin laisa indaha minad dirayah wal ma'rifah bima'ani, akan tetapi dia tidak bisa memahami dan mengetahui makna-maknanya, ma indal awalin, tidak seperti orang yang pertama. Ya, kalau orang yang pertama dia mampu memahami, mampu mengamalkan, ya, dan mampu memberikan pengajaran terhadap hal tersebut. Nah, kalau ini dia hanya sekedar mampu menghafal, ya, terkadang dia sampaikan kepada umat, tapi dia tidak mengetahui makna-makna apa yang dia hafal. Ya, masih bisa memberikan manfaat. Ya, masih bisa memberikan manfaat. Karena perumpamaannya seperti tanah yang menahan air, air tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau tanah dia menahan air, ya semakin banyak air yang turun, maka semakin banyak genangan air sehingga mungkin menjadi seperti danau, dan danau tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Danau itu dimanfaatkan oleh manusia. Nah, wa haula'i ala wa khairin walakinnahum duna ulaika. Nah, mereka ini masih berada dalam kebaikan. Ya. Hati yang hanya bisa menghafalkan tadi walaupun belum bisa mengetahui maknanya. Ya. Kalau diibaratkan seperti tanah tadi, tanah yang hanya bisa ya menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, mereka ini masih berada dalam kebaikan, walakinnahum duna ulaika, tapi mereka derajatnya di bawah orang yang pertama. Kalau orang yang pertama tadi ya, yang bisa menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa memahami, bisa mengamalkan dan bisa mendakwahkannya. Nah, ini permisalan yang sangat luar biasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan lebih lanjut ya, mereka ini ya kedudukannya ya seperti, kalau digambarkan lagi seperti penjual obat, apoteker. Ya. Kalau orang yang pertama ya, orang yang pertama yang bisa menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hati yang bisa memahami, mengamalkan ya, dan mendakwahkan, itu sama seperti atibba, seperti para dokter. Nah, tentunya dimaklumi manusia mengambil manfaat dari para dokter lebih banyak dari mereka mengambil manfaat terhadap tukang obat, apoteker yang hanya menjual obat. Fahuffadzul hadits masalan, maka para penghafal hadis misalnya, para periwayat hadis yang mereka tidak punya fikih dan ilmu, ya mereka kedudukan mereka ya seperti tanah yang menimpa padanya air hujan, dia tidak bisa menyerap air hujan tersebut, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia bisa menahan air. Nah, sehingga orang pun bisa datang mengambil manfaat darinya, meminum darinya. Nah, berbeda dengan ahlul ilm, orang yang berilmu, yang paham dengan ilmunya, ya. Nah, itu yang dipermisalkan seperti tanah, ya, yang subur, yang dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan manusia pun mengambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Manusia pun bisa mengambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, itu dua golongan. Ya, kemudian golongan yang ketiga ada lagi, wa minha aradin la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala. Nah, golongan yang ketiga ini tanah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, subhanallah ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada 3 perumpamaan. Ada 3 jenis tanah ketika air hujan turun. Ada yang bisa menyerap dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada yang tidak bisa menyerap tapi dia menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Masih baik. Nah, yang ketiga ini sangat buruk. Apa itu? Dia tidak bisa menahan air, berarti dia serap air itu, namun tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya.
Ini kama salil qulubul lati la tantafi'u bil wahyi la ilman wala hifdhan wala amalan. Ini permisalannya seperti hati yang tidak bisa mengambil manfaat dengan wahyu, dengan Al-Qur'an maupun sunnah, tidak secara ilmu ya memahaminya, tidak juga menghafalkannya bisa, tidak juga bisa mengamalkannya. Ya, apa yang bisa diambil manfaat dari orang yang seperti ini? Ya, sebagaimana tanah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga kurang manfaatnya. Nah, subhanallah. Ini perumpamaan yang disebut di dalam Al-Qur'an. Wa munasabatul aradi lil qulub kama tara fi ghayatiz zuhur. Maka kesesuaian antara tanah dengan hati sebagaimana yang kamu lihat itu sangat jelas sekali kesesuaiannya, kecocokannya. Ya kan? Jadi tanah diperumpamakan ya atau hati diperumpamakan seperti tanah. Ya. Jadi hati diperumpamakan seperti tanah. Sebagaimana tanah itu ada 3 jenis, hati pun ada 3 jenis. Tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu permisalan seperti hati yang mampu menghafalkan ilmu ya, kemudian mengamalkannya dan dia paham dengan ilmu yang dia serap. Kemudian ada tanah yang hanya mampu menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu permisalannya seperti hati ya, seperti hati yang hanya bisa menghafal tapi tidak bisa memahami, masih bisa memberikan manfaat. Ada hati yang tidak bisa memahami, tidak bisa menghafalkan, tidak juga bisa mengamalkan. Ini permisalannya seperti tanah yang ya, tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kecocokan, kesesuaian antara tanah dengan hati itu sangat jelas sekali. Wa amma munasabatu tashbihihil wahyi ya bil ghaithi fakadzalika. Demikian pula kesesuaian, kecocokan antara diserupakannya wahyu dengan air hujan. Jadi wahyu itu Al-Quran dan hadis dipermisalkan seperti air hujan yang membasahi bumi. Seperti ilmu Quran hadis yang diserap oleh hati. Li'annal ghaitha fihi hayatul ard. Kenapa? Ya, karena air hujan itu bisa memberikan kehidupan pada bumi, ya kan? Dengan turunnya hujan akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Wal ibad, bisa memberikan penghidupan untuk hamba-hamba Allah, manusia bisa mengambil manfaat dari air hujan. Wa arzaquhumul hissiyah, demikian pula menghasilkan rezeki-rezeki mereka yang hissiyah, yang nampak bagi mereka. Wal wahyu fihi hayatul qulub, sementara wahyu di dalamnya ada kehidupan bagi hati. Jadi sebagaimana air hujan menghidupkan bumi, tanah, maka wahyu akan menghidupkan hati. Yang tadinya hatinya mati, hatinya sakit, dihidupkan dengan wahyu Allah. Wal arwah, memberikan kehidupan bagi ruh-ruh manusia. Wa madah arzaqihim, dan materi ya, rezeki-rezeki mereka al-ma'nawiyah, rezeki secara maknawi yang mungkin tidak nampak, namun rezeki tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, berupa ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Ini satu permisalan yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Permisalan yang sangat bagus sekali dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pemahaman kepada kita ya, agar menjelaskan makna-makna ini ya, supaya kita bisa memahaminya lebih baik lagi. Nah, wa kadzalika, demikian juga contoh lain permisalan yang disebut di dalam Quran maupun sunnah. Masalallahu ya, kalimat tauhid bisyajarah. Allah mempermisalkan kalimat tauhid la ilaha illallah seperti bisyajaratit thayyibah, pohon yang baik, allati tu'ti ukulaha, yang menghasilkan buah-buahan, kullahinin biidni rabbiha, di setiap waktu dengan izin dari Tuhannya.
Jadi kalimat tauhid itu dipermisalkan seperti pohon yang bagus yang menghasilkan buah di setiap waktu, di setiap musim. Ya, tentunya dengan izin dari Robnya. Nah, fakadzalika syajaratu tauhid. Maka demikian halnya pohon tauhid. Tsabitatun biqalbi sahibiha. Yang tetap di dalam hati pemiliknya, ma'rifatan wa tasdiqan wa imanan, secara dengan pengenalan, pembenaran dan keimanan, wa iradatan limaujabiha, ya, limujabiha, dan keinginan naam untuk mengamalkan segala konsekuensi-konsekuensinya, wa tu'ti ukulaha wa huwa manafi'uha, ya, dan juga bisa mendatangkan buah-buahannya. Itulah manfaat-manfaatnya. Nah, itulah manfaat-manfaatnya dari kalimat tauhid tersebut. Kulla waqtin minan niyabat, minan niyatit thayyibah. Ya, memberikan manfaat di setiap waktu berupa adanya niat-niat yang salihah, niat-niat at-thayyibah, niat-niat yang baik, wal akhlaqir zakiyah, akhlak-akhlak yang mulia, wal a'malis salihah, demikian pula membuahkan, menghasilkan amalan-amal saleh, wal hajjil mustaqim, petunjuk yang lurus, wa naf'i sahibiha wa intifa'in nasibih, memberikan manfaat bagi pelakunya dan manusia pun bisa mengambil manfaat darinya. Wa hiya sa'idatun ilas sama, maka dia menjulang tinggi ke atas langit, li ikhlasi sahibiha wa ilmihi wa yaqinihi, karena keikhlasan ya pelakunya, orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut, ilmu dan keyakinannya, ilmu dan keyakinannya. Nah, ini juga permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalimat tauhid itu diperumpamakan seperti pohon yang baik, yang mana pohon ini menghasilkan buah-buahan di setiap musim. Ya, berbeda dengan pohon yang ya tidak menghasilkan buah-buahan, ya, kurang bermanfaat bagi pemiliknya. Tapi pohon yang memang ditanam, ya, yang memang pohon tersebut diinginkan dari punya buah-buahannya, naam, dan ketika dia menghasilkan buah-buahan tersebut, ya, maka sangat banyak manfaatnya. Karena tidak semua pohon yang ditanam, ya, pohonnya bagus. Ada pohon, ya, namun tidak dan jarang menghasilkan buah-buahan. Nah, maka itulah perumpamaan seperti kalimat tauhid, ya. Perumpamaannya seperti pohon. Nah, jadi kalimat tauhid itu sebagaimana pohon yang bagus menghasilkan buah, maka kalimat tauhid juga demikian. Ya, dia menghasilkan buah, manfaat bagi para pelakunya. Apa buah-buahannya dari kalimat tauhid tersebut? Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya didapatkan darinya keikhlasan, niat yang baik, ya, akhlak yang mulia, terlahir dari kalimat tauhid tersebut. Karena dia menjadi dasar. Ibarat pohonnya, buah-buahannya itulah akhlak yang baik, niat yang soleh, amal yang bagus, petunjuk yang lurus, ya. Subhanallah. Inilah apa namanya kalimat tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan seperti itu. Ya, Allah memperumpamakan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian perumpamaan contoh yang ketiga yang disebut oleh Syekh di sini, wa matsalallahu syirka wal musyrik. Allah juga mempermisalkan, memperumpamakan kesyirikan dan orang musyrik, bi anna man ittakhadha ma'allahi ilahan, bahwasanya orang yang mengambil tuhan-tuhan yang lain bersama Allah, yata'azzazu bihi, ia merasa, ya, kuat dengannya, wa yaz'amu annahu wa yaz'umu minhu an-nafa', dia menyangka bisa mengambil manfaat dari tuhan-tuhan mereka tersebut, ya, wadaf darar, wadaf ad-dar, dan bisa menolak mudarat dengan mereka menyembah kepada tuhan-tuhan selain Allah, fi dha'fihi wa wahnihi kal ankabut, ya, dalam kelemahannya, ya, tatkala ia berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Nah, kal ankabut,
Allah permisalkan seperti ya, laba-laba ittakhadat baitan, yang membuat sarang, wa huwa auhanil buyut, wa huwa auhanul buyut, dan sarang laba-laba itu ya, rumahnya laba-laba itu yang paling lemah, ya kan? Yang paling lemah, wa auhaha. Nah, tidak berdaya ya. Hanya apa namanya? Kalau kita lihat sarang laba-laba tersebut ya, kita ambil lidi saja kemudian kita rusak ya. Kita hancurkan, sangat mudah untuk dihancurkan. Nah, jadi orang musyrik dengan kesyirikannya, dia menyangka dia bisa kuat dengan hal tersebut. Dia menyangka bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat tatkala dia berada dalam kondisi lemah dan tak berdaya. Ya. Padahal tidaklah demikian. Justru dia mengambil perlindungan yang sangat lemah. Diperumpamakan dalam Quran seperti orang yang membuat ya, seperti sarang laba-laba. Ya, sangat lemah sekali. Nah, itulah orang yang berbuat syirik. Dia sangka itu perlindungan bagi dia, padahal kalaupun mau dikatakan perlindungan, sangat amat lemah sekali dan tidak bisa memberikan perlindungan apa-apa. Famazdadat bittikhadihi illa dha'fan ila dha'fiha. Nah, jadi semakin ya, ia memperbesar sarangnya, ya, semakin banyak ia membuat sarangnya, tidaklah hal tersebut kecuali semakin membuat lemah di atas kelemahan. Ya, kayak sarang laba-laba semakin banyak, ya, bukan semakin kuat. Semakin lebar sarang laba-labanya, bukan semakin kuat, semakin lemah. Nah, itulah orang yang berbuat syirik. Semakin dia berbuat syirik, dia sangka itu bisa melindungi dia, justru semakin lemah. Ya, apa yang dia lakukan tersebut membuat dirinya semakin lemah. Kadzalikal musyrik, maka demikianlah orang musyrik. Mazdada bittikhadihi waliyan, tidaklah dia semakin mengambil selain Allah sebagai walinya, wa nasiran, pelindungnya, penolongnya, min dunillah, selain Allah, illa dha'fan, kecuali semakin membuat dia lemah. Li'anna qalbahu inqata'anillah, karena hatinya terputus dari Allah. Wa man inqata'a qalbuhu 'anillah, dan barang siapa yang hatinya terputus dari Allah, hallahu dha'f, maka pasti akan menimpanya kelemahan min kulli wajhin, dari segala penjuru. Wa ta'alluquhu bil makhluk zadahu wahnan ila wahni, dan ketergantungannya kepada makhluk ini akan semakin menambah kelemahannya. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, kalau ada orang yang menggantungkan jimat, kata Nabi apa? Inziha, lepaskan dia, fa innaha la taziduka illa wahna, karena jimat itu tidaklah menambahkan pada dirimu kecuali kelemahan. Karena dia bergantung kepada jimat, bukan membuat dia semakin kuat, justru membuat dia semakin lemah. Fa innahu takala alai, karena dia bersandar kepada kesyirikan tersebut. Wa dhanna minhu husulan manafi', dia sangka itu bisa menghasilkan manfaat. Fa khaba dhannuhu wa anqata'a amaluh, padahal sangkaannya keliru dan terputus harapannya. Wa ammal mu'min, sementara orang yang beriman, fa innahu qawiyyun billahi biquwwati imanih, maka dia sangat kuat keimanannya kepada Allah dengan kuatnya imannya, tauhidnya, wa ta'alluqihi billahi wahdah, dan ketergantungannya kepada Allah semata. Alladzi biyadihil amr wan nafa', yang di tangan Allah lah segala urusan, segala yang bisa memberikan manfaat, wa daf'id darar, menolak mudarat, wa huwa mutasarrifun fi ahwalihi kulliha, dialah Allah yang mengatur, na'am, semua keadaan hambanya, kullaha, seluruhnya, kal abdil ladzi ala siratin mustaqim, seperti hamba yang berada di atas jalan yang lurus, fi aqwalihi wa af'alihi, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Muntaliqul iradah, ya, harrara an riqil makhluqin, ia terbebas dari belenggu perbudakan dengan makhluk, ghairu muqayyad lahum biwajhin minal wujuh, tanpa ada ikatan dari sisi manapun, bi khilafil musyrik, ini berbeda dengan orang musyrik. Fa innahu kal abdil asam al abkam, keadaannya sama seperti budak yang tuli dan bisu, alladhi huwa kallun ala maulah, yang itu hanya menjadi beban bagi tuannya,
Ainama yuwajjihuhu, kemanapun dia pergi la ya'ti bi khair, tidak bisa mendatangkan kebaikan. Li'anna qalbahu mutaqayyidun lil makhluqin, karena hatinya tergantung dan terikat dengan makhluk. Mustariqun lahum, menjadi budak bagi mereka. Laisa lahun tilaqun wala tasarrufun fil khair, ia tidak bisa bebas dan tidak bisa melakukan kebaikan. Wa mathaluhu aidan kalladzi kharra minas sama, permisalannya juga sama seperti orang yang jatuh dari atas langit. Tafathu at-tuyur, lalu disambar oleh burung-burung. Wa mazzaqathu kullu mumazzaq, lalu merobek-robeknya ya dengan sebenar-benarnya. Naam, nauzubillahi min dzalik. Maka ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, permisalan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya agar lebih mudah dicerna oleh akal-akal kita, lebih mudah untuk kita pahami, lebih mudah untuk kita mengerti, ya, seakan-akan kita bisa menyaksikannya dengan mata kepala kita. Semoga bermanfaat, semoga membantu kita untuk bisa memahami ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang tentunya sangat luar biasa makna-makna yang terkandung di dalamnya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.